Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang mulia rahimakumullah. Marilah yang pertama dan yang utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang penuh bahagia ini Allah masih hadirkan kita untuk ta'lim bersama. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan, baik itu amalan yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya dunia hingga kelak yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang mulia rahimakumullah. Pagi ini mari kita lanjutkan kajian hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi, dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir di bulan ini. Karena itu sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan berbaginda Rasul, para sahabatnya, para auliyaillah, para rijalillah, orang tua kita, para leluhur kita, khususan lagi kita kirimkan kepada musannif hadal kitab atau pengarang kitab ini, Syekh Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, dan para guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi man tasaba ilaihi wa ila ruhi ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was shalihin was sahabati tabi'in amal amilin wa aimatul mujtahidin wal qurra'il mukhlisin wa hamdul qur'anil azim jami'i rijalil la ghaib wa la rabbina wa ummahatina wa jaddina jaddatil masyayikhina majlisina wa nafusana ruhi sahibi hadil kitab Syekh Muhyiddin An-Nawawi wa surifurihim sebilaihi wa man ahli kubur minal muslimin muslimat al-muassasat al-ma'had wa ambatina wa amadil jamaah syalana wa lahum wa lahunnal fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah, kita lanjutkan perbincangan ini, hadis yang ke-39 atau al-hadis at-tasi' was-salasun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastughfiru alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis yang ke-39, redaksinya, perawinya adalah Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dan yang lainnya, bahwa Rasul pernah bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan mastughfiru alaihi. Innallaha tajawaza li, kata Nabi, sesungguhnya Allah memaafkan, mengampuni karenaku dari umatku al-khata', satu khata', kesalahan yang tidak disengaja. Wan nisyan, yang kedua adalah lupa. Bukan pura-pura lupa, betul-betul memang lupa. Lupa itu tidak ingat. Wa mastukrihu alaih, yang ketiga adalah pekerjaan yang sifatnya dipaksa orang lain. Kata Nabi, Allah itu memberikan maaf kepada umatku li karenaku, atau berkah aku, sebab aku pada tiga hal. Yang pertama al-khata',
kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan melakukan dosa karena tidak disengaja membuat Allah akan memaafkannya. Yang kedua, an-nisyan, lupa, tidak ingat betul. Satu contoh, di siang Ramadan lupa kalau dia sedang puasa, dia makan atau minum. Ini puasa lanjutin saja sampai maghrib, jangan dibatalin. Karena pas makan dan minum tadi dalam kondisi lupa kalau dia sedang puasa, dimaafkan oleh Allah. Lupa dengan waktunya sholat, bukan sengaja lupa, akhirnya meninggalkan sholat di waktu itu, sholat ada ditinggalkan. Ketika ingat, dia segera menggantinya. Pas dia lupa tadi, dia tidak kena dosa, Allah memaafkannya. Wa mastukrihu alaih, dan hal-hal yang sifatnya dipaksa itu bisa mendatangkan maaf dari Allah. Walaupun ada kriteria, ada persyaratan yang khusus dalam kitab-kitab fikih, syaratnya ikrah itu bagaimana di sana diungkap tuntas. Di antaranya syaratnya dipaksa dimaafkan Allah itu kalau memang yang memaksa memang punya kapasitas kemampuan. Kalau kamu ngerjain sholat, saya bunuh loh. Memang dia bisa membunuh betul. Dan kalau dia dikerjakan, memang kita akan dibunuh. Ini saat itu kita bisa meninggalkan sholat. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Yang memaksa memang punya kapasitas kemampuan. Kalau yang memaksa nggak punya kemampuan, nggak bisa mewujudkan kira-kira kemampuannya itu, ini nggak dimaafkan. Dan syaratnya nanti tidak ada pilihan yang lain. Awas kamu akan saya jatuhin dari gunung, dari bukit. Ini memang satu-satunya alternatif itu. Itu bisa. Artinya ada persyaratan yang khusus bagaimana ikrah itu bisa memperbolehkan atau bisa mendatangkan maaf dari Allah Ta'ala. Yang jelas secara umum, khata' atau kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan pekerjaan yang dipaksa orang lain, itu membuat Allah memaafkannya. Kenapa begitu? Li, kata Nabi, ini berkah Rasul. Apalagi kalau kita membaca kitab karya Syekh Sayyid Al-Maliki, Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi besar Muhammad SAW, di sana dikupas tuntas cukup banyak tentang kemuliaan umat Nabi yang Allah berikan dan tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Contoh yang kecil, contoh gampang, bahwa umat Bani Israel dulu kalau pakaiannya terkena najis, itu pensuciannya harus dipotong itu pakaian. Tidak cukup menggunakan air mutlak. Tapi umat Nabi besar Muhammad SAW kalau pakaiannya kena najis, bajunya kena najis, sarungnya kena najis, tidak dipotong. Cukup dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan. Umat-umat Nabi dahulu kalau melaksanakan sholat harus di musola, di masjid masing-masing. Tidak bisa dikerjakan di masjidnya orang lain, nggak bisa. Di kampung lain nggak bisa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, di mana dia berada, di situ dia dipersilakan sholat. Ardullah kulluha masajid, bumi Allah itu semuanya bisa jadikan tempat sujud atau tempat sholat. Ya tentunya ada pengecualian. Di kamar kecil, di toilet nggak boleh sholat di situ. Di kandang kambing memang tempatnya najis, nggak boleh sholat di situ. Di jalan raya memang lalu lalang lalu lintas juga nggak boleh sholat di situ. Ini mah pengecualian. Tapi secara umum mau sholat di mana saja bisa. Kalau umat Nabi dahulu susah, sedang pergi waktunya sholat, ulang dulu. Ada juga umat-umat Bani Israel dulu kalau melakukan dosa besar, itu tiba-tiba secara spontanitas di depan rumahnya ada spanduk, ada reklame, ada papan tulisan begini: si fulan bin fulan ini habis melakukan dosa ini, tobatnya begini. Si fulan bin fulan habis mencuri atau habis korupsi sekian M, tobatnya begini. Dan ini bisa diakses oleh siapa saja yang lewat, tidak bisa dihapus. Ini malaikat campur tangan betul. Di dunia sudah dipermalukan,
Kalau umat besar Nabi Muhammad SAW tidak melakukan dosa sebesar apapun, kalau orang nggak lihat, nggak ketahuan, nggak ketangkap basah, nggak tahu. Ini kelebihan, keunggulan, kemuliaan umat Nabi besar Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat Bani Israel terdahulu. Umat Bani Israel terdahulu, kalau pasangannya sedang menstruasi, tidak boleh tidur bareng di rumah, makan bareng di rumah, nggak boleh. Tapi umat besar Nabi Muhammad SAW berkah baginda Rasul, kalau istrinya sedang menstruasi, sedang datang bulan, itu suami boleh makan bareng, boleh tidur bareng, boleh ngapa-ngapain, boleh, asal yang satu itu jangan, kata Nabi, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apa saja terhadap pasanganmu yang sedang menstruasi, kecuali satu, nikah. Nikah itu ya itu, kecuali yang itu. Yang lain diperbolehkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ini berkah dengan diutusnya Rasul Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala ke kita ini. Syariat-syariat yang lebih dahulu membelenggu, memperberat, itu betul-betul diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudahan dalam syariat Islam ini intinya adalah berkah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya poin-poin kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya saya bacakan biar selesai hatam. Al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadiris subah wa idza asbahta fala tantadiril masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatik limautik. Rawahul Bukhari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, putra sahabat Umar bin Khattab. Beliau pernah berbicara, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasul pernah memegang pundakku. Wahai Ibnu Umar, dinasihatin, menampakkan kasih sayang Rasul kepadanya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ibnu Umar, kamu sadarlah bahwa kamu tuh di dunia itu tak ubahnya seperti gharib, orang yang sedang mengembara. Ibnu Umar, kamu sadarlah bahwa kamu di dunia ini tak ubahnya seperti orang yang sedang mengembara. Au abir sabil, atau orang yang sedang lewat di satu jalan. Ini Rasul menasihati Ibnu Umar, tapi juga intinya menasihati kita umatnya. Wahai manusia, wahai umatku, sadarlah kalian bahwa kalian itu di dunia tak ubahnya seperti orang yang sedang mengembara, berkelana, atau seperti orang yang sedang lewat di satu jalan. Dunia itu sekejap. Ketika kita rekreasi, mungkin ke puncak, ke Malioboro, ke gunung mana, sedang umroh, lihat ke Palestina, itulah orang di dunia itu seperti itu, seperti orang sedang plesir, rekreasi. Berapa lama orang rekreasi? Berapa lama orang sedang umroh atau haji sekalipun? Tidak lama, sebentar sekali. Rasul menasihati kita, wahai manusia, umatku, sadarlah kalian kalau kalian itu di dunia itu sangat singkat, sebentar sekali, tidak lama. Bahkan di hadis lain kata Nabi, kita dianggap sebagai seorang tamu. Kunu fid dunya adyafan, sadarlah umatku, sadarlah manusia, kalian di dunia itu tak ubahnya seperti tamu. Tamu itu sebentar, singkat, tidak lama. Satu saat kita akan ulang. Ini kita diperintahkan Rasul agar sadar diri di dunia tidak akan pernah lama. Apalagi kalau orang umurnya sudah di atas 40 tahun. Dan umat Rasul itu kan tidak panjang-panjang seperti umat Nabi dahulu, bisa ratusan tahun. Umat baginda Rasul yang ratusan tahun jarang sekali.
Kalau nyentuh Rasul 63. Ini artinya gunakan aji mumpungisme, mumpung sehat, mumpung mampu. Ayo optimalisasi ibadah. Karena di dunia teramat singkat sekali. Ketika Rasul menasihati Ibnu Umar demikian, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar ikut berbicara, idza amsayta fala tantadiris subah. Kalau kamu sedang dalam kondisi di waktu sore, jangan menanti datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau Anda sedang dalam situasi di waktu pagi, jangan menanti datangnya waktu sore. Ini artinya apa? Kalau sekarang kita sedang di waktu pagi, tidak usah kapan bukanya ya, kapan maghribnya. Emang kenapa nunggu maghrib? Saya mau sholat maghrib, mau ibadah. Ibadah itu nggak usah dinanti-nanti begitu. Siapa yang tahu umur kita? Waktu itu di saat kita ini ada, itulah waktu. Kapan ya sholat Idul Fitrinya? Berapa hari lagi ya sholat Idnya ini? 3 hari lagi kali. Dihitung-hitung, tidak perlu. Lalu di waktu yang Anda sempat, ayo gunakan untuk ibadah. Di waktu pagi kita masih sehat, ayo gunakan baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bekerja dengan tulus niat menghidupi keluarga, mencari ma'isyah kehidupan yang halal. Ketika lebih untuk bersedekah, berinfak, menolong sesama, itulah waktu yang sangat berharga. Itu kata Ibnu Umar, gak usah nunggu-nunggu. Kalau Anda sedang pagi, gak usah menunggu datangnya waktu sore. Kalau Anda di waktu sore, gak usah menunggu datangnya waktu pagi. Tapi hidup itu menanti waktu itu, gunakan. Aji mumpung sehat, mumpung mampu, mumpung kuat, mumpung tanda tangannya jadi pejabat masih laku, gunakan li'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Umar, wa khud min sihatika limaradik wa min hayatik limautik. Gunakan tapi waktu sehatmu untuk menyambut datang sakitmu. Orang sehat itu kesempatan yang luar biasa. Jangan waktu sehat digunakan untuk berfoya-foya. Seperti pepatah, bagaimana itu? Katanya kalau masih muda puas-puasin, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, kalau udah tua tinggal bongkoknya, katanya. Ini salah. Justru waktu muda, waktu keemasan. Kita masih mampu sholat dengan sempurna, rukuk dengan sempurna, bekerja dengan sempurna. Momen-momen yang luar biasa ini harus kita manfaatkan. Gunakan waktu sehat untuk menyambut datang sakit. Karena tidak selamanya orang akan sehat. Dan kalau sudah jatuh sakit, baru dia sadar, nyesal, ya Allah, kenapa saya dulu waktu sehat gak optimal ibadah? Kenapa dulu mata saya masih normal, tidak rajin baca Al-Quran, ya Allah? Kenapa di saat saya masih dulu mampu untuk berinfak, bersedekah, kami tidak begitu, tidak lakukan, ya Allah? Menyesal kalau sudah datang sakit. Maka kata Ibnu Umar, gunakan waktu sehat untuk menyambut datang sakitnya. Wa min hayatik limautik, gunakan waktu hidup sebelum datang kematian. Pumpung sehat, pumpung hidup, gunakan ibadah sebelum datang kematian. Karena kematian adalah it is a mysterious problem. Problem yang misterius. Tiba-tiba satu saat dia datang, tidak ada kekuatan satupun yang mampu mengelaknya. Pahit dibicarakan, tapi kepastian, sebuah tanda seru, yaitu yang namanya al-maut, kematian. Sebelum datang kematian kepada kita, ayo kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik, berlomba-lomba memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bisa dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan saran, dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita yang brilian. Sekurang-kurangnya dengan doa. Sekurang-kurangnya lagi kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Ini luar biasa. Karena waktu akan bergulir terus.
Kalau kita tidak bisa memanfaatkan momen yang luar biasa ini, kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, jelas hadisnya adalah hadis sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, al hadisul hadi wal arbaun, hadis yang ke-41. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadisun hasanun sahihun rawainahu bi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-41 dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibnul As. Rasul pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Anda tidak akan iman sempurna, iman Anda tidak akan pernah sempurna, kata Nabi, sehingga hawa nafsumu, keinginanmu itu mau mengikuti ajaranku, kata Nabi. Kita sebagai umat Islam yang beriman, iman kita tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak mau mengikuti jejak Rasul Muhammad SAW. Iman kita akan sempurna kalau kita mau nurut, patuh kepada baginda Rasul. Submission and obedient to God, tunduk patuh kepada Allah, Allah ya Rasul, karena Allah adalah yang menyampaikan ajaran kepada Rasul, dan Rasul penyambung lidah, disampaikan kepada kita. Iman kita tidak akan pernah sempurna kecuali kita mau nurut baginda Rasul. Hawa nafsu kita ini, keinginan kita ini harus ngikutin ajaran baginda Rasul, Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis beliau tentunya. Itu iman kita sempurna. Kalau kita belum mengikuti ajaran mereka, ajaran baginda Rasul, iman kita masih belum sempurna. Iman yang sempurna, dia tunduk, patuh kepada ajaran Allah yang dibawa oleh baginda Rasul berupa syariat Islam. Disuruh sholat, disuruh puasa Ramadan, puasa, disuruh ngeluarin zakat, disuruh sholat Idul Fitri, Adha, dijalankan semuanya. Disuruh menyambung tali silaturahmi, dijalankan dengan baik. Disuruh saling asih asuh, menjaga kerukunan bersama, dikerjakan dengan baik. Ini nurut, tunduk, patuh dengan aturan yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasul kepada kita. Ini baru iman kita bisa dibilang iman yang sempurna. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, yang terakhir hadis yang ke-42 saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Ini hadis qudsi. Redaksinya Allah yang bikin, tapi di Al-Qur'anul Karim tidak ada namanya hadis qudsi. Jadi bukan teks Al-Qur'an, tapi firman Allah langsung disampaikan ke Nabi, dan di Al-Quran tidak ada redaksinya. Namanya hadis qudsi, hadis yang suci. Allah berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balaghat dunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khatoya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an atatuka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis yang terakhir dari kitab Arba'in Nawawi, riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kita tahu semuanya Anas bin Malik itu khaddam Rasul. Jadi Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, menanamkan tauhid, membina iman, meluruskan akidah umat. Tantangan begitu berat datang silih berganti, cobaan datang melintang. Dapat perintah agar hijrah ke Madinah. Rasul pindah ke Madinah bersama para sahabat. Nah, di situ ada seorang ibu namanya Ummi Sulaim, punya putra namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini oleh sang ibu dititipkan ke Rasulnya, Rasul tolong anak saya ini biar ikut Rasul khidmah, mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun, karena Rasulullah di Madinah 10 tahun langsung wafat.
Anas bin Malik mengabdi dengan Rasul, tahu betul kehidupan Rasulullah mengatur keluarganya, tahu betul akhlak Rasul. Kata Anas bin Malik, saya ikut Rasul selama 10 tahun, tidak pernah saya dibentak Rasul, tidak pernah dikata-katain Rasulullah, tidak pernah kalau saya salah Rasul mengatakan, kenapa ente begini, nggak boleh, atau harusnya begini ente Nas. Rasul tidak pernah menggunakan nada tinggi menasihati Anas bin Malik. Makanya betah lama Anas bin Malik ikut Rasul. Nah, kalau ada pembantu rumah tangga sebulan ganti, sebulan ganti, sebulan ganti, ada apa itu? Mungkin diperlakukan tidak sama dengan seperti keluarga. Kalau ada pembantu rumah tangga sampai bertahun-tahun, sampai dihajikan, diumrohkan, umpama ini luar biasa. Oh, itu pertanda majikannya majikan yang baik, nyontoh kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, Anas bin Malik pernah berbicara mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda. Kata Nabi, Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu kita semuanya. Kita semua itu anak cucu Nabi Adam. Jadi kita nggak boleh membanggakan nasab kita, keturunan kita. Kita keturunan dari yang sama. Kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Mau orang mana, dari mana, suku mana, negara mana, semuanya dari yang sama, dari Adam dan ibunda Hawa alaihissalam. Makanya kita dipanggil anak Adam. Kata Allah, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wal ubadi. Wahai anak Adam, selagi kamu masih mau berdoa kepadaku, mau mengharapkan kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, dosamu aku ampunin. Dan aku enggak peduli itu dosa apa, dilakukan di mana. Gini, kemurahan Allah kepada kita. Anak Adam, kalau kamu melakukan dosa, maksiat kepadaku, asal kamu berharap, rojak, minta maaf, berdoa kepada Allah, kata Allah, akan aku ampuni dosa kalian. Aku tidak peduli dari dosa mana itu, dosa apa itu, dilakukan di mana. Wala ubali, aku enggak peduli. Yang penting aku ampuni, kata Allah. Ya ibn Adam, la balaghat dhunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu bisa memenuhi jagat raya ini penuh dengan dosamu. Maksiatmu kalau ditampakkan bisa memenuhi kawasan Nusantara ini penuh dengan dosamu umpamanya, digambarkannya. Tapi tsummastaghfartani ghafartu laka. Lalu Anda mau minta ampun kepadaku, ya Allah, aku minta maaf atas kesalahan dosaku. Di waktu remaja saya tidak rajin sholat 5 waktu, nggak rajin puasa Ramadan. Saya sekarang baru tobat, sadar nggak akan mengulang lagi, ya Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita asal serius, konsisten dalam bertobat. Ya ibn Adam, innaka law atitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya Anda mendatangkan dosa, terhampar hamparan bumi ini penuh dengan dosa. Ini sejagat raya, bumi terhampar ini luas, ini isinya dosa kita semuanya. Tapi kata Allah, tsumma laqaitani, kemudian Anda bertemuku dengan syarat satu, la tusyriku bi syai'an. Anda tidak pernah menyekutukanku sama sekali dengan yang lain. La atituha bi qurabihal maghfiratan. Niscaya akan aku balas dengan sepenuh hamparan bumi ini satu ampunan. Dosa penuh seluruh bumi ini. Tapi syaratnya tidak dosa menyekutukan Allah. Allah akan membawa sepenuh bumi ini ampunan untuk kita. Kalau begitu dalam hidup ini jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Sebab Allah dalam Al-Quran berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzim. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah dengan yang lain.
Tapi menurut para ulama tafsir, in mata ala dzalik, kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kalau sebelum mati dia sudah bertobat, tetap dosa diampuni. Jadi nanti di akhirat dosa-dosa setelah diseleksi Allah Ta'ala, ditimbang-timbang Allah Ta'ala, si fulan bin fulan ini pernah menyekutukan Allah apa tidak, sudah bertobat atau belum saat masih hidup. Kalau sekalipun pernah menyekutukan Allah bertahun-tahun, namun sebelum meninggal dia sudah bertobat dari menyekutukan Allah, dosa yang lain akan diampuni Allah Ta'ala. Akan tetapi kalau dia sebelum meninggal belum bertobat dari dosa syirik ini, dosa menyekutukan Allah, di akhirat nanti tidak ada kata ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Karena itu buat kita bersama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang lain. Satu sisi nyembah Allah, di sisi yang lain minta pertolongan kepada Nyai Roro Kidul, ke perewangan, ke jin, ke setan, ke hantu, ke pohon. Ini nggak boleh. Ini namanya menyekutukan Allah. Ini harus bertobat orang begitu. Kalau tidak tobat sampai meninggal, nanti di akhirat dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Dia menyekutukan Allah. Dosa syirik tidak akan pernah diampuni Allah sama sekali. Kalau dosa yang lain bisa, walaupun di dunia belum bertobat. Tapi kalau dosa menyekutukan Allah, ini luar biasa, dosa paling besar. Karena itu kita berhati-hati dalam hidup ini. Al-Quran mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jangan sekali-kali minta tolong kepada paranormal, pada dukun, pada pohon, pada benda-benda mati. Itu kan makhluk, semua itu lemah, nggak berdaya. Tanpa kekuatan dari Allah tidak berdaya sama sekali mereka. Esakan Allah, bergantunglah kita dalam hidup hanya kepada Allah. Minta tolong dalam hidup hanya kepada Allah. Dan jangan sekali-kali memadu Allah. Allah tidak suka dimadu. Ibu-ibu aja tidak suka dimadu, apalagi Allah. Cemburu betul kalau Allah dimadu. Allah harus diesakan. Allah harus ditunggalkan bahwa Allah Maha Esa, Maha Satu, tidak ada yang menandinginya. Laisa lahu niddan, enggak ada tandingan buat Allah Subhanahu wa taala. Berhala, patung, pohon itu hanya makhluk yang sangat lemah, enggak berdaya. Gunung, matahari, bulan itu makhluk Allah yang sangat lemah, tidak layak jadi Tuhan. Yang layak jadi Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita bersama, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita senantiasa konsisten dalam berpegang teguh kepada agama Islam. Walaupun cobaan silih berganti, tantangan selalu datang melintang, iman tetap iman kepada Allah Ta'ala. Dalam hidup, hadapilah kehidupan ini dengan tabah dan sabar, karena manusia tidak akan pernah berhenti diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Ujian dalam rangka agar kita naik derajat, naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat orang yang beriman, enjoy aja. Sedang bahagia pandai bersyukur, sedang bersedih pandai bersabar. Itulah hamba mukmin. Yang kata Nabi, aku selalu heran dengan urusan orang mukmin. Kalau diuji dengan kebaikan dia bersyukur, diuji dengan keburukan dia pandai bersabar. Dan itu tidak ada kecuali ada pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Karena itu mari kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafi ni'amahu kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalsil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha as-sul khayat min jami'il khairat wal hada ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair wasyarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fi 'ulumiddin wa 'allimna at-ta'wil. Yassir lana ya Allah wal umri wa afiyah min al-hammi wa bar'ani. Allahumma kshif 'anna min al-bala wal waba wal fitan wal amrad wal qahd wat ta'un wad darar wal harbi ma la yashbu khairuk. Allahumma yassir lana kull umri wa afiyah min al-hammi wa bar'ani. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana jami'a a'malina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin ya khairal rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah yassir lana kull umri wa afina min kulli hammin aw bar'ani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bangsa Indonesia ini sudah cukup lama ya Allah mendapatkan ujian darimu, wabah COVID-19 ini ya Allah. Berkah Ramadan, berkah doa seluruh umat Islam ya Allah, mudah-mudahan wabah corona ini segera kau sudahi, segera kau akhiri ya Allah, sehingga umat Islam bisa nyaman dan aman beribadah, sehingga umat Islam ini bisa bersilaturahmi bersama, taklim bersama, mencari penghidupan bersama dalam keadaan sehat walafiat, semata-mata untuk mengabdi kepadamu ya Allah, untuk bersujud kepadamu ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, urusan dunia, urusan akhirat. Jadikan kami, saudara-saudara kami, anak cucu kami ya Allah, jadi orang-orang yang ahli taat kepadamu ya Allah. Dan kapan-kapan harus menghadapmu ya Allah, wafatkan kita semuanya, kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saya berada yang mulia rahimakumullah, demikian dari awal sampai akhir saya membaca hadis Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi. Barang ada kesalahan kekurangan mohon maaf, dan kalau toh ada benarnya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah taala, diberikan panjang umur selalu, murah rezeki, optimal ibadah, dan punya keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.